Kang Aceh, satu putaran tidak mungkin terjadi kata kubu 01 dan juga 03. Kalau begitu apakah kubu 02 sebetulnya ketar-ketir kalau sampai 2 putaran nih, Kang Aceh? Enggak juga. Ini kan pertama yang harus kita baca begini. Membaca survei itu tidak bisa kita hanya sekedar membaca per hari itu. Membaca survei itu adalah melihat kecenderungan dari tren kenaikan dari pasangan calon, ya. Dan kami melihat bahwa tren kecenderungan kami itu pada proses dinamika yang cenderung naik. Sehingga kami optimis kalau saat ini pada awalnya kami 41, sekarang 46, maka mudah-mudahan pada tingkat tertentu kami bisa melampaui mayoritas. Pertama itu. Yang kedua, kami ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia, pasangan kami ini adalah pasangan yang tidak ragu untuk mengatakan bahwa kami ini adalah pelanjut pemerintahan Jokowi. Ya. Sekali lagi, kami tidak ragu untuk mengatakan bahwa kami ini adalah pelanjut dari pemerintahan Presiden Jokowi yang memiliki tingkat kepuasan publik atau approval ratingnya itu di atas 75%. Sehingga ya dengan sikap yang tidak ragu terhadap pelanjut pemerintahan Jokowi, kami yakin bahwa masyarakat akan melihat bahwa memang pasangan Prabowo Gibran lah yang memiliki keabsahan untuk bisa melanjutkan dan kemampuan di dalam melanjutkan pemerintahan Jokowi yang dinilai oleh masyarakat Indonesia sangat sukses. Ya, dan ini saya kira harus diakui oleh kita semua. Walaupun tentu kami pun juga menawarkan gagasan-gagasan baru. Salah satunya misalnya tentang makan siang gratis dan susu gratis. Ini dalam rangka apa? Memastikan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu bisa kita tingkatkan secara terus-menerus. Karena kita ingin menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Maka anak-anak muda yang sekarang harus didorong sedemikian rupa dengan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, satu hal, bahwa pemilih Indonesia hari ini sebanyak 120 juta adalah Gen Z dan generasi milenial. Hari ini representasi dari Gen Z dan milenial itu ada pada pasangan cawapres namanya Mas Gibran Rakabuming Raka. Walaupun pada awalnya banyak pihak menunjukkan underestimate terhadap Mas Gibran, tetapi pada debat yang kedua beliau menunjukkan penyampaian visi misi yang sungguh sangat gemilang, sehingga saya kira anak-anak muda Indonesia akan melihat sejauh mana mereka merasa terwakili oleh sosok yang namanya Mas Gibran Rakabuming Raka ini. Nah, atas beberapa alasan yang saya sampaikan tadi, maka kami ingin menyampaikan bahwa ya kita harus optimis bahwa dengan melihat ya data-data yang disampaikan oleh berbagai pollster, maka ya kemungkinan satu putaran itu sesuatu yang memang dari sejak awal menjadi target bagi kami. Nah, bahkan kata Pak belum Erlangga lagi kita melakukan tinggal 6% lagi ya Kang Aceh ya. Ya tentu kalau misalnya kita melihat mengacu kepada surveinya Indikator Politik Indonesia, posisi kita 46,7%. Kalau mau mayoritas ya berarti tinggal 4-5%. Dan kalau melihat kecenderungan dari survei itu kan trennya mulai menaik ke arah situ gitu loh. Baik, Kang Aceh. Saya kira itu. Oke, saya ke Prof. Karim ya. Prof. Karim, sejauh mana sebetulnya hasil survei ini dapat menggiring pemilih khususnya mereka yang belum menentukan pilihan atau undecided voters dalam menentukan pilihannya? Prof. Karim. Ya, pertama ada dua hal yang ingin saya sampaikan ya. Kita buka konstruksi pertanyaan survei itu kan selalu jika pemilu dilakukan hari ini, maka yang Anda pilih adalah ini. Maka pembahasan yang paling fair adalah hasil survei yang menunjukkan 43, 46, berapapun 35, itu artinya jika pemilu dilakukan hari ini maka kecenderungannya
2 putaran. Kalau sampai hari ini sesuai dengan konstruksi pertanyaan survei, dengan catatan paslon nomor 2 itu aman gitu berdasarkan survei, sementara paslon 1, 2 masih bersaing untuk masuk putaran 2 sampai hari ini. Nah, sebab kenapa saya bilang begitu, karena ya kecenderungan ada yang naik, ada yang turun gitu ya, ada yang stabil. Kemudian kedua, memang ya di negara manapun gitu ya, efek pengumuman hasil survei ini berpengaruh. Mengapa? Karena setidak-tidaknya dia akan memberikan dorongan psikologis. Dorongan psikologis. Oleh karena itu maka beberapa ahli strategi pemilu selalu berusaha untuk mendapatkan terpaan media yang bagus, kemudian juga perhatian survei yang menguntungkan, dan tentu saja yang ketiga menghindari jebakan-jebakan yang membuat paslon ini dirugikan. Jadi menurut saya agak sulit, sebab sulit kalau kita menguji ini jelek, ini bagus. Karena bagus tidaknya survei itu kan bergantung kepada metodologi yang digunakan. Yang kedua juga bergantung kepada cara hasil ini digunakan. Ada satu buku yang berterima di kalangan komunikasi politik tentang polling. Bagaimana polling berguna bagi demokrasi? Yaitu tadi, pertama, sejauh mana polling itu taat asas pada metodologinya, dan kedua, sejauh mana komitmen pollster itu pada demokrasi dalam pengertian bagaimana pollster dilakukan dan cara-cara penggunaan itu. Jadi, apakah itu punya efek menggiring atau tidak? Tentu saja, karena orang umumnya ingin menjadi bagian dari terbesar. Kan paling tidak enak menjadi orang yang menjadi, dalam bahasa Inggrisnya itu mahiwal. Mahiwal itu beda dari yang lain gitu ya. Bermakmum pada yang sedikit gitu. Jadi menurut saya ini sebuah cara yang berterima. Bandwagon effect ya, Prof. Ya, bandwagon effect ya bahasa canggihnya gitu. Hanya ketika dia melakukan exit poll ya, ada kunci jawabannya. Nah, sejauh itu disebut sebagai polling, elektabilitas, peluang, tidak ada kunci jawabannya. Karena konstruksinya jika pemilu dilakukan hari ini, ya paling-paling kita membanding-bandingkan antara satu survei dengan lembaga yang lain. Dengan catatan kita perhatikan metodologinya, kita juga perhatikan konstruksi pertanyaannya, ya termasuk metodologi itu sebarannya gitu. Tapi di luar itu kan ada logika di luar survei, seperti yang disebut oleh Mas Teguh tadi gitu ya, ada logika di luar survei. Artinya apa? Artinya begini, maksud saya, survei ini kan metode yang kita ambil dari luar. Sementara perilaku memilih Indonesia dengan masyarakat di luar sana tidak sama persis, itu yang pertama. Yang kedua, tingkat identifikasi kepartaian di Indonesia tidak sekuat di sana, sehingga banyak orang menentukan putusannya di hari-hari terakhir. Sehingga boleh jadi gitu ya, ketika survei dilakukan di awal, sesungguhnya dia belum matang-matang banget keputusannya. Saya tidak mengatakan sudah bertanya mimpi sebelum dia tidur gitu ya. Tapi paling tidak ini betul-betul membaca kecenderungan pilihan ketika survei akan dilakukan hari ini. Baik, terima kasih Prof. Karim dan juga semua narasumber. Kita nantikan ya bagaimana strategi masing-masing untuk merebut hati pemilih, khususnya undecided voters, apapun itu narasinya tadi 1 putaran ataupun nanti realitanya akan 2 putaran begitu ya. Kita nantikan bersama. Terima kasih dan selamat malam.